Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuliani Yusmiarni akan menjelaskan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan materi pendirian dinasti Abbasiyah. Pendirian dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah. Sementara khalifah dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abul Abbas As-Soffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Pada masanya, kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan. Antara satu dengan yang lain memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Dari nama Al-Abbas, paman Rasulullah inilah nama ini disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Nah, di kota Humaimah bermukim keluarga Abbasiyah. Salah seorang pimpinannya bernama Al-Imam Muhammad bin Ali, yang merupakan peletak dasar-dasar bagi berdirinya dinasti Abbasiyah. Para penerang Abbasiyah berjumlah 150 orang, di bawah para pimpinannya yang berjumlah 12 orang, dan puncak pimpinannya adalah Muhammad bin Ali. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia. Akan tetapi, Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah, yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad. Nah, Ibrahim akhirnya tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjarakan di Haran, sebelum akhirnya dieksekusi. Ia mewasiatkan kepada adiknya Abul Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika tahu bahwa ia akan terbunuh dan memerintahkan untuk pindah ke Kufah. Sedangkan pemimpin propaganda dibebankan kepada Abu Salamah. Segeralah Abul Abbas pindah dari Humaimah ke Kufah diiringi oleh para pembesar Abbasiyah yang lain, seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Penguasa Umayyah di Kufah, Yazid bin Umar bin Hubairah, ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Abu Salam selanjutnya berkemah di Kufah yang telah ditaklukkan pada tahun 132 Hijriah. Abdullah bin Ali, salah seorang paman Abul Abbas, diperintahkan untuk mengejar Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad, bersama pasukannya yang melarikan diri, di mana akhirnya dapat dipukul di dataran rendah Sungai Zab. Khalifah itu melarikan diri hingga ke Fustat di Mesir dan akhirnya terbunuh di Busir, wilayah Al-Fayyum, tahun 132 atau 750 Masehi, dan berdirilah dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertamanya, yaitu Abu Abbas As-Soffah, dengan pusat kekuasaan awalnya di Kufah. Begitu. Nah, di sini masa kemajuan dinasti Abbasiyah. Mungkin dari teman-teman ada yang sedikit bingung kali ya. Jadi ini aku jelaskan lagi. Gampangnya gini, di tahun 740 Masehi, Khalifah Bani Umayyah itu mengalami krisis yang sangat serius. Nah, pada masa ini tuh terjadi berbagai perang saudara antara keluarga Bani Umayyah yang didorong perebutan kekuasaan dan perseteruan antara kelompok Yaman. Nah, kelompok Yaman ini tuh suku-suku Arab Selatan. Mereka tuh melawan kelompok Qais, suku-suku Arab Utara atau Suriah. Nah, hal ini tuh menyebabkan melemahnya wibawa Bani Umayyah dan muncullah
pemberontakan Bani Abbasiyah. Nah, faktor lain penyebab munculnya pemberontakan Bani Abbasiyah adalah diskriminasi terhadap kaum Mawali. Kaum Mawali itu apa sih? Kaum Mawali adalah golongan pada masa dinasti Umayyah yang terdiri dari orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Diskriminasi pada masa dinasti Umayyah yang dialami Mawali antara lain adalah tidak bisa memegang jabatan tinggi, dipandang rendah secara sosial, dan harus membayar jizyah meski sudah Islam. Kekecewaan mereka ini merupakan salah satu faktor mereka mendukung pemberontakan Bani Abbasiyah. Pemberontakan Bani Abbasiyah pertama diluncurkan oleh pemimpin Bani Abbasiyah Abu Abbas As-Sofai tadi, saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur, dan panglima perang keturunan Iran. Nah, lalu pemberontakannya itu berhasil dan akhirnya Bani Abbasiyah yang menang seperti itu. Lalu di sini ada masa kemajuan dinasti Abbasiyah. Sebagai sebuah dinasti, kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad telah banyak memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Jadi di sini sekitar 37 khalifah yang pernah berkuasa, mereka itu sudah banyak mengorbankan banyak perubahan gitu, lebih ke ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Seperti di sini contohnya bidang-bidang sosial dan budaya. Nah, di antara kemajuan dalam bidang sosial dan budaya itu terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Nah, keadaan sosial masyarakat yang majemuk itu membawa dampak positif dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam di masa ini. Nah, di antara kemajuan ilmu pengetahuan sosial budaya yang ada pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah ialah seni bangunan dan arsitektur. Nah, di sini contoh-contohnya bisa teman-teman baca, istana masjid, bangunan kota, dan lain-lain. Nah, kemajuan juga terjadi pada bidang sastra dan bahasa dan seni musik. Pada masa inilah lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal gitu, seperti Abu Nawas, Abu Atahiyah, dan lain-lain. Karya buahnya mereka itu juga masih awet sampai sekarang. Nah, terus tokoh yang terkenang dalam bidang musik itu seperti Yunus bin Sulaiman dan lain-lain gitu. Terus juga di sini selain bidang-bidang tersebut tuh ada juga di bidang pendidikan. Pada masa-masa awal pemerintah dinasti Abbasiyah itu telah banyak diusahakan para khalifah untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan. Karena itu mereka kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Terus di sini tuh terdapat perbedaan karakteristik yang mencolok gitu antara pemerintah Bani Umayyah sama Bani Abbasiyah. Terletak dari kebijakan mereka masing-masing, kalau Bani Umayyah itu selalu pada upaya perluasan wilayah kekuasaannya. Kan kalau Bani Umayyah itu sampai dibagi gitu kan, jadi Umayyah Timur, Umayyah Barat, yang sampai Eropa, sampai Afrika gitu. Nah, kalau Bani Abbasiyah itu lebih memfokuskan diri pada upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban-peradaban Islam. Tapi meskipun gitu, usaha untuk mempertahankan wilayah kekuasaan juga penting gitu. Nah, untuk itu, pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah itu memperbarui sistem politik mereka dan tatanan kemiliteran. Nah, di sini masa-masa kemunduran dinasti Abbasiyah itu disebabkan oleh dua faktor ya, internal dan eksternal. Kalau secara internal itu ini seperti tampilnya penguasa lemah yang sulit mengendalikan wilayah yang sangat luas, ditambah sistem komunikasi yang masih sangat lemah dan belum maju menyebabkan lepasnya daerah satu persatu. Lalu kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok dan berfoya-foya kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Dualisme pemerintahan secara de jure dipegang oleh Abbasiyah, tetapi secara de facto digerakkan oleh tentara profesional asal Turki yang semua diangkat oleh
Tasim untuk mengambil kendali pemerintahan. Lalu yang keempat, praktek korupsi oleh penguasa diiringi munculnya nepotisme yang tidak profesional di berbagai provinsi. Nah, faktor yang terakhir untuk internal ini perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Secara jelas membagi Abbasiyah dalam dua kubu Arab dan Persia, pertentangan antara Arab non-Arab, perselisihan antara Muslim dengan non-Muslim, dan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Sedangkan secara eksternal disebabkan oleh karena Abbasiyah menghadapi perlawanan yang sangat gencar dari dunia luar. Pertama, mereka mendapat serangan secara tidak langsung dari pasukan salib di barat. Jadi ini terjadi perang salib. Dan kedua, serangan secara langsung dari orang Mongolia yang berasal dari timur ke wilayah kekuasaan Islam. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.